Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jumpa lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang metabolisme. Ya, kita pasti memerlukan makanan dan memerlukan oksigen ketika kita menghirup udara. Lalu kemana makanan dan oksigen ini nantinya ya di dalam tubuh kita akan diproses seperti apa? Nah, itu adalah salah satu contoh dari proses metabolisme ya. Nah, apa saja sih metabolisme dan bagaimana cara kerjanya? Nah, itu akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Ya, bagaimana tubuhmu menghasilkan energi dari makanan yang telah kamu makan? Lalu, apa yang terjadi pada sari-sari makanan yang telah diserap oleh usus kita? Nah, ini erat kaitannya dengan proses metabolisme. Nah, adapun topik yang akan kita pelajari, yang pertama yaitu tentang enzim. Lalu ada katabolisme atau respirasi. Lalu ada anabolisme. Dan ada juga keterkaitan antara katabolisme dan anabolisme. Tujuan pembelajarannya yaitu memahami struktur, sifat, dan cara kerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim, memahami tahapan proses yang terjadi pada respirasi aerob dan anaerob, memahami pola katabolisme lemak dan protein serta keterkaitannya dengan katabolisme karbohidrat, dan yang terakhir memahami tahapan proses yang terjadi pada fotosintesis. Ya, topik yang pertama akan kita bahas yaitu enzim ya. Jadi kalau teman-teman mendengar kata enzim, ingat aja telur. Ya, ingat enzim, ingat telur. Kenapa? Karena enzim tersusun dari senyawa protein ya dan dihasilkan oleh tubuh makhluk hidup dan berperan sebagai biokatalisator. Biokatalisator itu apa? Biokatalisator itu adalah suatu senyawa yang mempercepat reaksi tetapi tidak ikut bereaksi. Atau bisa kita analogikan sebagai mak comblang ya, yang menjodohkan laki-laki dan perempuan, yang mana nanti ketika proses pernikahan si mak comblang ini tidak ikut gitu ya. Nah, zat yang dipengaruhi oleh enzim itu disebut substrat ya. Jadi enzim akan merubah substrat menghasilkan suatu zat yang disebut produk ya. Kalau di reaksi di bawah H2O2 ini adalah substrat. H2O dan O2 ini adalah produk. Lalu di mana enzimnya? Nah, enzimnya adalah katalase atau peroksidase. Ini adalah enzim. Seperti itu. Nah, komponen penyusun enzim sebagian besar tersusun atas protein ya. Jadi enzim utuh tersusun dari sebagian besar protein yang disebut dengan apoenzim dan gugus pelengkapnya ya yang disebut dengan gugus prostetik ya, non protein. Nah, gugus prostetik ini ada dua jenis, ada yang berupa senyawa anorganik ya yang disebut dengan kofaktor, dan ada juga senyawa organik yang disebut dengan koenzim ya. Jadi ingat saja ko itu berarti asisten ya, pelengkap, pendamping, co-driver, pendamping driver, koenzim ya, atau kofaktor itu adalah senyawa-senyawa yang nantinya akan melengkapi enzim. Ya, strukturnya bisa dilihat di samping ya. Enzim terdiri dari sebagian besar apoenzim yang merupakan protein. Lalu nanti ada bagian kofaktor ya, dan ada bagian koenzim.
Dan nanti ada tempat substrat menempel, ini disebut dengan sisi aktif. Ya, substrat adalah senyawa yang nanti akan diubah atau direaksikan oleh enzim. Nah, contoh kofaktor itu adalah ion-ion ya. Ingat aja senyawa-senyawa kimia, golongan 1, 2, logam-logam, dan lain-lain. Sedangkan koenzim contohnya adalah vitamin ya. Lalu ada NAD dan FAD. Nah, nanti kalau teman-teman mungkin baru dengar ya FAD dan NAD ini. Nanti ini kita akan bahas di fotosintesis dan respirasi ya. Nanti kita akan temukan senyawa ini di sana. Berikutnya, nah di sini ada suatu reaksi ya. Ini kita tahu bahwa ini ada reaksi pembentukan atau pembekuan darah ya. Nah, tentukan yang mana substratnya, yang mana produknya, yang mana kofaktornya dan koenzimnya. Kita ke substratnya dulu ya. Substratnya adalah sesuatu yang diubah ya, atau sesuatu yang menjadi bahan bakunya. Di sini yang jelas pasti trombosit yang pecah ya. Lalu enzim, nah itu adalah yang mengubah sesuatu ya. Kita lihat, mohon maaf, di sini kita lihat ya enzimnya dulu ya. Enzim itu yang biasa akhirannya ase ya. Jadi enzimnya ini itu adalah trombokinase. Enzim trombokinase. Nah, dia akan memecahkan protrombin menjadi trombin. Berarti substratnya adalah protrombin, produknya adalah trombin. Nah, di sini ada vitamin K dan ion kalsium. Kofaktornya adalah Ca2+ ya, yang merupakan molekul anorganik, dan koenzimnya adalah vitamin K. Nah, enzimnya adalah trombokinase. Oke. Nah, berikutnya kita akan bahas sifat kerja enzim ya. Yang pertama, enzim itu protein. Jadi dia mudah rusak ketika dipanaskan. Tadi balik lagi, ingat protein, ingat enzim ya. Jadi ketika telur dipanaskan dia akan menggumpal. Begitupun dengan enzim ya. Dia akan menggumpal ketika dipanaskan. Nah, peristiwa ini disebut dengan denaturasi. Apabila dia sudah berubah bentuk ya, dari tadi cair menjadi padat, maka strukturnya berubah, maka fungsinya juga akan berubah. Fungsinya akan hilang ya. Seperti tang ya yang dipanaskan meleleh karena udah berubah bentuk, maka dia tidak bisa berfungsi kembali. Nah, sifat enzim yang mudah rusak oleh panas ini disebut dengan termolabil. Labil ya, berubah-ubah. Termo, suhu. Jadi berubah-ubah karena suhu. Nah, selain oleh panas, enzim juga bisa rusak oleh logam berat. Oleh sebab itu, ketika kita tercemar atau teracuni oleh logam berat, itu bisa menyebabkan kematian juga. Kenapa? Karena enzim-enzim yang ada di dalam tubuh kita itu akan mengalami kerusakan. Lalu yang kedua, enzim bekerja spesifik. Ya, spesifik artinya milih-milih. Contohnya di sini ada amilase. Dia hanya bisa bekerja untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Lipase mengubah lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Maltase merubah maltosa menjadi glukosa. Tidak bisa amilase mengubah lipid, itu tidak bisa. Atau lipase mengubah maltosa, itu tidak bisa. Ya. Jadi enzim tidak bersifat universal atau dia bersifat spesifik. Ya, seperti kalau kita analogin jenis-jenis profesi ya. Koki ya, dia bisa mengolah bahan makanan menjadi makanan yang lezat. Tuh. Kuli atau tukang bangunan mengubah benda-benda atau bahan bangunan menjadi rumah ya, atau bangunan. Kalau ditukar gimana? Nah, itu akan sulit ya. Makanya kita harus punya keahlian yang spesifik supaya kita tidak tergantikan.
Lalu berikutnya enzim menurunkan energi aktivasi. Jadi energi aktivasi itu apa sih? Energi yang digunakan untuk memulai suatu reaksi kimia. Nah, di sini kita bisa lihat grafiknya. Apabila ya tanpa enzim, energi yang dipakai itu besar banget nih, ya, grafik yang ungu. Nah, tapi kalau kita pakai enzim ya, grafik yang hijau, ini dia lebih sedikit energi yang digunakan. Jadi lebih hemat energi. Ya, lebih cepat mulai ya, berarti dia lebih cepat selesai juga. Tuh. Berikutnya enzim dapat digunakan berkali-kali ya. Nah, ini terkait dengan sifat enzim yang dia tidak ikut bereaksi ya. Dia mempercepat reaksi tapi dia tidak ikut bereaksi. Tuh. Nah, kita ambil contoh di dalam air liur kita itu juga ada enzim. Enzim amilase namanya. Tapi kenapa sih si enzim ini kan dia tidak ikut bereaksi ya, atau bisa dipakai berkali-kali. Tapi kenapa sih air liur itu terus diproduksi gitu? Ya karena tadi enzim mudah rusak. Enzim bisa terbawa oleh makanan dan lain-lain. Maka ya walaupun bisa dipakai berkali-kali, dia tetap perlu diproduksi untuk menghadapi indikator-indikator tersebut. Nah, ini contohnya ya. Oh, mohon maaf. Berikutnya adalah enzim bisa bereaksi bolak-balik ya. Jadi dia kita lihat contoh di sini ada CO2 bereaksi dengan air. Ini dibantu oleh enzim karbonik anhidrase. Dia akan menghasilkan produk H2CO3. Ini reaksi di darah ya, pengangkutan CO2. Nah, si karbonik anhidrase ini juga bisa merubah H2CO3 menjadi H2O plus CO2 gitu. Nah, ini berperan penting banget dalam proses pengangkutan. Jadi di jaringan ya CO2 akan diangkut ya bereaksi dengan H2O menjadi H2CO3. Nah, lalu diangkut, nah sampai di paru-paru H2CO3 akan diubah lagi nih oleh karbonik anhidrase menjadi H2O dan CO2. CO2-nya dikemanain? CO2-nya nanti akan dibuang melalui saluran pernafasan ya ke hidung, akan dibuang. Jadi enzim bisa bereaksi ke arah kiri ataupun ke arah kanan. Berikutnya ada teori kerja enzim. Di sini ada dua, ada teori lock and key dan induce fit. Lock and key ya, bukan lock and lock. Ya, lock and lock merek alat minum ya. Oke, kita lihat bedanya. Yang pertama teori lock and key, gembok dan kunci. Di sini ada enzim, nah di sini ada sisi untuk menempel, lalu terbentuk ketika substrat menempel, produk akan terbentuk. Nah, di lock and key ini ya, enzim dan substrat harus memiliki bentuk yang sesuai ya. Contohnya substrat A dan substrat B ini harus sesuai dengan bagian yang sini dan bagian yang sini. Kalau tidak sesuai ya tidak bisa menempel. Kalau tidak bisa menempel ya tidak bisa bereaksi. Tuh. Nah, kalau teori induced ini agak sedikit berbeda ya. Substrat tidak harus sesuai dengan bentuk sisi aktifnya. Tetapi enzim akan menyesuaikan bentuknya dengan bentuk substrat. Tuh ya. Nah, berikutnya ada yang menghambat kerja enzim atau bisa disebut inhibitor. Ada kompetitif dan ada non-kompetitif. Nah, kata kuncinya kompetitif, kompetisi. Itu artinya memperebutkan sesuatu hal yang sama. Jadi inhibitor kompetitif itu adalah inhibitor yang saling berebut dengan substrat untuk mendapatkan sisi aktif enzim. Sedangkan non-kompetitif dia tidak saling berebut. Ya, simpelnya seperti itu. Di sini bisa kita lihat ya, kompetitif, substrat dan inhibitor memperebutkan sisi aktif. Tapi kalau non kompetitif ya inhibitornya masuk di bagian lain, bukan di sisi aktif. Ini yang disebut dengan
sisi allosterik. Nah, gimana sih kerja inhibitor? Di sini bisa kita lihat di grafik ya. Yang X itu adalah reaksi normal. Nah, kalau yang Y inhibitor kompetitif. Yang Z ini non kompetitif. Laju reaksi pada inhibitor non kompetitif ya, reaksi enzimatis yang dipengaruhi inhibitor non kompetitif itu bakal lebih lambat. Kenapa? Ya pasti kerja enzim akan terhambat gitu. Tapi kalau yang kompetitif masih ada terjadi reaksi walaupun ya agak terhambat ya karena memperebutkan tadi. Tapi kalau normal ya dia akan baik-baik saja. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim ya, ini ada banyak, ada suhu, inhibitor, konsentrasi enzim, pH, aktivator, konsentrasi substrat dan zat produk. Nah, ini kaitannya dengan konsentrasi dan laju reaksi. Jadi semakin tinggi konsentrasi, maka kemungkinan reaksi terjadi akan semakin besar. Ya. Kenapa? Karena menurut teori tumbukan, kalau konsentrasi lebih tinggi, maka jumlah partikel lebih banyak. Maka kemungkinan reaksi atau senyawa-senyawa itu akan bertemu lebih besar seperti itu dibandingkan konsentrasi rendah. pH. Nah, pH mirip-mirip dengan suhu ya. Tiap enzim memiliki pH efektif yang berbeda-beda ya. Apabila di luar pH efektifnya, maka bentuk enzim mungkin agak sedikit berubah ya. Seperti di gambar yang ini. Apabila di pH yang terlalu asam ataupun terlalu basa, bentuk enzim akan sedikit berubah dan akan bisa tidak sesuai dengan bentuk substratnya. Maka laju reaksinya pun akan rendah. Suhu, nah ini terkait dengan sifat enzim atau karakteristik enzim yang terbentuk dari protein. Apabila di suhu yang terlalu tinggi, maka enzim tidak dapat bekerja karena mengalami denaturasi. Zat hasil produk. Nah, ini terkait dengan ketika enzim sudah menghasilkan produk terlalu banyak. Nah, produk yang terlalu banyak ini bisa menghambat kerja enzim ya. Karena produknya udah terlalu banyak nih, tapi belum tersalurkan misalkan. Nah, ya maka tidak perlu diproduksi lagi dong. Nah, maka si produk ini bisa menjadi penghambat untuk reaksi enzimatis. Ya, mungkin itu saja untuk pembahasan tentang enzim. Ya, berikutnya kita akan bahas tentang anabolisme dan katabolisme ya. Cukup sekian, apabila ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.